Hai guys, perkenalkan nama saya Nibur Belvando. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi memperbaiki kompetensi. Simak video berikut ya. Memperbaiki kompetensi. Jenis dan kategori kompetensi. Konsep dan sejarah kompetensi. Laili Spencer and Segne Spencer tahun 1993. Kompetensi (2) karakteristik dasar perilaku individu yang berhubungan dengan kriteria acuan efektif dan kinerja unggul di dalam pekerjaan atau situasi. Michael Armstrong 1994. Kompetensi adalah apa yang orang bawa pada suatu pekerjaan dalam bentuk, tipe, dan tingkatan perilaku yang berbeda. Praktisi MSDM. Kompetensi adalah deskripsi dari karakteristik seseorang. Margaret Dell tahun 2003. Kompetensi adalah menggambarkan dasar pengetahuan dan standar kinerja yang dipersyaratkan agar berhasil menyelesaikan pekerjaan atau memegang suatu jabatan. Enci Vicky dalam Margaret Dell tahun 2003. Kompetensi yaitu kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan. Training Agency tahun 1988. Kompetensi yaitu kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan atau fungsi sesuai dengan standar kerja yang diharapkan. Mike Clenland 1993. Kompetensi yaitu karakteristik dasar personal yang menjadi faktor penentu sukses tidaknya seseorang dalam mengerjakan suatu pekerjaan atau situasi. SK Kepala BKN 2003. Kompetensi yaitu kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang pegawai negeri sipil yang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam tugas jabatannya sehingga PNS tersebut dapat melakukan tugas secara profesional, efektif, dan efisien. Komponen kompetensi. Yang pertama, motivis. Motif menggerakkan, mengarahkan, dan menyeleksi perilaku terhadap tujuan atau kegiatan tertentu. Yang kedua, traits. Karakteristik fisik dan respon konsisten terhadap berbagai situasi atau informasi. Self-concept. Sikap, nilai, dan citra diri seseorang. Skill. Kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik tertentu atau tugas mental tertentu. Yang kelima, knowledge. Pengetahuan atau informasi seseorang dalam bidang spesifik tertentu. Perlunya kompetensi diperbaiki. Determinan yang mempengaruhi atau membentuk kompetensi. Yang satu, kepercayaan dan nilai. Kepercayaan dan nilai seseorang terhadap sesuatu sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku seseorang. Yang kedua, keahlian atau keterampilan. Aspek keahlian atau keterampilan ini memegang poin penting dalam membentuk kompetensi. Yang ketiga, pengalaman. Pengalaman merupakan elemen penting dalam membentuk penguasaan kompetensi seorang terhadap tugas. Yang keempat, karakteristik personal. Karakteristik kepribadian seseorang turut berpengaruh terhadap kompetensi seseorang. Motivasi seseorang terhadap suatu pekerjaan, aktivitas akan berpengaruh terhadap hasil yang dicapai. Yang keenam, isu emosional. Hambatan dan blok emosional sering membatasi penguasaan kompetensi. Yang terakhir yaitu kapasitas intelektual. Kapasitas intelektual seseorang akan berpengaruh terhadap penguasaan kompetensi. Tingkat perbaikan kompetensi. Yang pertama, mudah diperbaiki, mengembangkan orang lain, efisiensi produksi, kerja tim, keahlian teknis, orientasi pelayanan, mengelola kinerja. Yang kedua, agak sulit diperbaiki, orientasi hasil, kualitas keputusan, pengaruh, penyelesaian konflik, pemikiran analisis, kecerdasan organisasional. Adapun yang ketiga yaitu sulit diperbaiki, inisiatif, inovasi, integritas, dan kejujuran, pengelola tekanan, kejiwaan, pemikiran konseptualis, dan fleksibilitas. Perbedaan kompetensi dan konsep lain. Kompetensi merujuk pada pendekatan perilaku tertentu dijadikan parameter untuk mampu melaksanakan pekerjaan secara efektif, berhasil, dan unggul.
Komponen kompetensi. Kompetensi terdiri dari dorongan, sifat, citra diri, peran sosial, dan kemampuan. Menurut Boyadjis tahun 1982. Pemahaman kompetensi. Dalam hal pemahaman kompetensi perlu dijelaskan pengertian tentang pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan bakat untuk mengetahui sejauh mana perbedaan dari konsep tersebut. Menurut Spencer pada tahun 1993. Yang ada juga pengetahuan seseorang. Pengetahuan yang dimiliki seseorang bisa dikategorikan dalam dua jenis, yaitu pengetahuan yang disadari dan pengetahuan yang tidak disadari, menurut Dell tahun 2003. Keterampilan perilaku. Keterampilan perilaku yang terkait tugas bisa dikuasai melalui latihan dan bantuan orang lain. Yang terakhir yaitu keterampilan perilaku. Perilaku merupakan fungsi dari faktor kepribadian individu dan faktor lingkungan. Sikap dibentuk dan kombinasi pengalaman, kondisi sosial lingkungan, dan kepribadian. Metode penilaian kompetensi. Alternatif untuk desain kompetensi. Yang pertama yaitu desain studi terbaik atau klasik dengan menggunakan sampel. Yang kedua, desain studi pendek dengan panel ahli. Yang ketiga, studi terhadap pemegang jabatan dan pekerjaan di masa depan. Rancangan studi. Rancangan studi terbaik model kompetensi dengan menggunakan sampel yang terdiri dari 6 tahap. Yang pertama adalah menetapkan kriteria kinerja efektif. Yang kedua, mengidentifikasi kriteria sampel. Yang ketiga, mengumpulkan data. Yang keempat, menganalisis data dan pengembangan model kompetensi. Yang kelima, validasi model kompetensi. Yang keenam yaitu mempersiapkan penerapan model kompetensi. Tahapan-tahapan untuk merancang studi kompetensi. Yang pertama yaitu menetapkan kriteria. Yang kedua, mengidentifikasi kriteria sampel. Yang ketiga, metode pengumpulan data bervariasi. Yang keempat, analisis data dan pengembangan model. Yang kelima, validasi model kompetensi. Yang terakhir yaitu yang keenam, mempersiapkan penerapan model kompetensi. Tahap mendefinisikan model kompetensi. 1. Menjelaskan kriteria kerja. 2. Mengidentifikasi orang-orang untuk sampel kriteria. 3. Mengumpulkan data melalui BIA atau metode lain. 4. Menganalisis data dan mengidentifikasikan kompetensi. 5. Mengesahkan model kompetensi. 6. Mendesain aplikasi. Dimensi kompetensi. Berikut dijelaskan dari beberapa ahli membagi kompetensi dalam klaster atau gugus dimensi seperti yang di bawah ini sudah dijelaskan. Di situ ada penjelasannya, kalian bisa lihat. Yang pertama dari Boyadjis dalam William tahun 2002, yang kedua Dewelwich dalam Armstrong tahun 1995, yang terakhir Skorder dalam Williams pada tahun 2002. Contoh kompetensi dalam SKJ, Lembaga Administrasi tahun 2014. Yang pertama adalah kompetensi umum. Kompetensi umum adalah kompetensi yang bersifat soft skill yang mencerminkan core value and harus dimiliki oleh seluruh pegawai. Terdapat 4 kompetensi umum. Yang pertama, integritas, pembelajaran berkelanjutan, fokus pada stakeholder. Yang keempat, berorientasi pada kualitas. Yang kedua, kompetensi kepemimpinan. Kompetensi yang harus dimiliki oleh pejabat struktural eselon 1 sampai 4 agar mampu memimpin secara efektif. Yang ketiga ada kompetensi bidang atau teknis. Kompetensi yang harus dimiliki pegawai berupa pengetahuan, keahlian, dan sikap perilaku untuk melaksanakan tugas sesuai bidangnya. Terima kasih yang sudah menonton, semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.